Dominic Solanke jadi pemain termahal sepanjang sejarah Tottenham Hotspur. Tottenham resmi berhasil mendatangkan penyerang Bournemouth yakni Dominic Solanke. Mereka mengeluarkan biaya mencapai 65 juta pound sterling, membuat Solanke menjadi pemain termahal sepanjang sejarah Tottenham. Ini membuat Solanke pemain termahal sepanjang sejarah dari klub dan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Tanguy Ndombele yang kala itu dibeli mencapai 62 juta euro pada tahun 2019 yang lalu. Finalisima 2025 Argentina versus Spanyol alami tanda tanya. Muncul tanda tanya besar seputar Finalisima 2025 antara juara Copa America 2024 Argentina versus Spanyol selaku kampiun dari Euro 2024. Sejauh ini La Finalisima 2025 memang belum memiliki tanggal pasti. Menurut laporan dari Goal, belum ada keputusan mengenai kapan Finalisima 2025 akan dimainkan lantaran sulitnya mencari waktu yang tepat di kalender pertandingan. Pemilik Lyon siap kirim penawaran untuk jadi pemilik saham mayoritas dari Everton. Pemilik Lyon yakni John Textor siap mengirim penawaran guna menjadi pemilik saham mayoritas tim Everton. Asal Textor untuk bisa mengakuisisi Everton terbilang lumayan terjal. Seperti yang diketahui, ia memiliki saham minoritas di Crystal Palace dan andai akuisisi ingin dilakukan, maka ia harus melepas saham di The Eagles terlebih dahulu. Lantaran seorang pemilik tak bisa mengakuisisi dua tim di dalam satu kasta yang sama. Atalanta krisis jelang Piala Super Eropa. Atalanta benar-benar berada dalam kondisi kritis hanya berselang beberapa hari sebelum laga Piala Super Eropa melawan Real Madrid. Krisis dimulai ketika penyerang andalan mereka yakni Gianluca Scamacca mengalami cedera ACL. Padahal mereka sudah kehilangan Giorgis Calvini yang juga mengalami cedera yang sama. Selain itu ada nama Nicolo Zaniolo dan juga Dan Koopmeiners yang juga sedang dalam kondisi cedera. Manchester City juara Community Shield 2024. Man City mengawali musim 2024-2025 dengan raihan gelar juara Community Shield. Kesuksesan ini diraih setelah mereka mengalahkan Manchester United lewat adu penalti 7-6. Dua penendang MU di babak adu penalti yakni Sancho dan juga John Evans gagal mencetakkan gol. Sementara dari Manchester City hanya Bernardo Silva yang tidak bisa menaklukkan Andre Onana. Bagi Manchester City, gelar juara yang baru diraih ini bukan yang pertama. Ini merupakan trofi Community Shield yang ketujuh yang diraih oleh The Citizens. Ederson pastikan bertahan di Manchester City. Ederson memastikan bahwa dirinya akan tetap bertahan di Manchester City. Ederson menyampaikan hal tersebut setelah membawa timnya menjuarai Community Shield 2024. Keputusan sudah dibuat, saya akan bertahan di Manchester City di musim ini, ujar dari sang kiper. Ederson sebelumnya sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke Arab Saudi di musim panas ini. Al Nassr dan juga Al Ittihad menaruh minat kepada kiper timnas Brasil tersebut. Harry Kane menolak angkat trofi. Bayern Munchen memenangkan laga pramusim melawan Tottenham di Stadion Tottenham Hotspur. Derotan pun berhak atas trofi laga bertajuk Visit Malta Cup tersebut. Harry Kane yang menjadi kapten terakhir Bayern Munchen pada laga itu seharusnya jadi pemain pertama yang mengangkat trofi juara. Namun Kane menolak mengangkat trofi di hadapan mantan klubnya tersebut. Kane memilih memberikan ban kapten kepada Joshua Kimmich, yang pada akhirnya Kimmich lah yang menjadi pemain pertama yang mengangkat trofi Visit Malta Cup tersebut. MU bikin catatan buruk usai kalah di Community Shield. Manchester United kalah dari Manchester City di laga Community Shield. Kekalahan ini berbuah sebuah catatan yang kurang menyenangkan untuk Manchester United. Dengan kekalahan ini, MU berarti sudah 10 kali jadi runner-up di Community Shield. Dan dilansir dari Opta, MU jadi tim yang paling sering mengalami hal ini. Guardiola tak yakin City sudah siap hadapi musim yang baru. Pep Guardiola tak yakin bahwa Manchester City sudah siap mengarungi musim yang baru meski menjuarai Community Shield. Guardiola menilai bahwa performa dari Manchester City masih belum maksimal. Manchester City akan mengawal kiprahnya di Premier League 2024-2025 dengan tandang ke markas Chelsea pada Minggu malam, dan Guardiola tidak yakin timnya sudah siap akan hal tersebut.
Eric Garcia konfirmasi bertahan di Barcelona. Bek Barcelona yakni Eric Garcia mengkonfirmasi bahwa dirinya akan bertahan bersama klub Barcelona, dan dia mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan sang pelatih Hansi Flick. Garcia diketahui di musim lalu dipinjamkan ke Girona. Ia membantu Girona finish di urutan ketiga besar La Liga dan lolos ke Liga Champions. Diminati Madrid, Laporte siap putus kontraknya dengan Al Nassr. Real Madrid tertarik mengamankan jasa Aymeric Laporte, namun mereka enggan mengeluarkan dana transfer untuk mantan bek dari Manchester City itu. Ada kabar bahwa sang bek siap memutus kontraknya guna mentas bersama Los Blancos. Menurut laporan dari Diario AS, Laporte sudah menginformasikan ia harus memutus kontraknya dengan klub sebelum ia hengkang. Namun jika hal tersebut ditolak, maka Madrid juga memiliki opsi untuk bisa mengamankannya. Andai ada tawaran sekitar 20 juta euro kepada Al Nassr. Arsenal sudah rela lepas Nketiah ke Marseille. Arsenal nampaknya sudah rela berpisah dengan Edin Nketiah. Pemain jebolan akademi Arsenal tersebut masuk dalam pantauan Marseille dalam beberapa pekan terakhir, dan potensi kepindahan sang pemain dari Inggris ke Prancis santer bakal terjadi dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari Athletic, Arsenal sudah mengizinkan sang pemain meninggalkan klub, dan pemain asal Inggris tersebut berpotensi hingga ke Marseille dengan opsi peminjaman, dan Les Pochels harus mempermanenkan jasanya pasca peminjamannya berakhir nanti. Aston Villa incar bek buangan Chelsea Trevoh Chalobah. Aston Villa telah melakukan bisnis transfer yang luar biasa di musim panas ini, dan Unai Emery mungkin masih ingin menambah 1 atau 2 pemain lagi. The Telegraph mengklaim bahwa klub tersebut kini tertarik kepada bek Chelsea yakni Trevoh Chalobah. Chalobah tidak termasuk dalam skuad tur pramusim Chelsea ke Amerika Serikat, dan dia kemungkinan akan dijual pada musim panas ini. Dan The Blues kabarnya akan meminta biaya sekitar 25 juta pound sterling untuk bek tersebut. Barcelona telah sepakat untuk menjual Araujo ke klub Liga Inggris. Setelah mendatangkan Dani Olmo pada awal minggu ini, FC Barcelona kini fokus pada beberapa kesepakatan keluar dalam beberapa hari mendatang, dan nama Julian Araujo sudah dalam perjalanan keluar dari klub Katalan tersebut dengan transfernya menuju Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Tony Joan Marti, Barca dan juga Bournemouth sudah mencapai kesepakatan untuk transfer dari Araujo ke klub Liga Inggris tersebut dengan biaya transfer mencapai 10 juta euro. Juventus bidik Sterling Chiesa makin terancam. Juventus dilaporkan memulai kontak dengan Chelsea untuk transfer dari Raheem Sterling. Pihak Bianconeri menghubungi Chelsea untuk memahami margin kemungkinan kesepakatan. Pemain Inggris berusia 29 tahun itu memiliki sisa 3 tahun kontraknya di London Barat. Sterling kemungkinan akan mendapati waktu bermain yang terbatas di musim depan. Hal itu seiring dengan datangnya Pedro Neves dari Wolverhampton. Dan kabar Juventus menjajaki kemungkinan transfer dari Sterling ini berdampak kepada Federico Chiesa. Dia menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar jual Juventus di musim panas ini. Diam-diam raksasa Saudi ingin amankan pilar PSG. Salah satu raksasa Saudi Pro League yang tak disebutkan namanya tertarik mengamankan jasa Lee Kang-in dari PSG. Mereka siap menggelontorkan dana besar guna membawa bintang timnas Korea Selatan tersebut merapat ke negara Teluk. Menurut laporan dari Foot Mercato, ada tawaran yang sangat besar guna membawa Lee Kang-in menuju Asia. Bahkan mereka dikabarkan menjadikan sang pemain guna menjadi sosok dengan pendapatan terbesar di Liga. Artinya ia berpotensi melewati gaji 200 juta euro per tahun milik Cristiano Ronaldo, andai ia mau merapat dalam waktu yang dekat. West Ham United resmi amankan jasa Todibo. West Ham United resmi mengamankan jasa Jean-Claire Todibo dari Nice. Peresmian diumumkan pada Sabtu sore. Ia didatangkan dengan status pinjaman dan akan dipermanenkan di musim depan dengan harga mencapai 40 juta euro. Todibo sebelumnya santer dikabarkan hanya ingin bermain di Juventus andai ia harus angkat kaki dari Prancis. Namun insinyurnya tua tak mampu memenuhi tuntutan dari Legim, dan akhirnya pemain asal Prancis tersebut memutuskan merapat ke kota London.
Liverpool sepakat jual gelandangnya menuju Brentford. Fabio Carvalho tidak akan melanjutkan karirnya di Liverpool di musim depan. Tidak sepakat menjual ke Brentford secara permanen. Liverpool akan menerima dana sekitar 20 juta pound sterling ditambah add-on sebesar 7,5 juta pound dari Brentford. Dan Tres juga memiliki klausul penjualan kembali sebesar 17,5%. Brentford juga telah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain, dan pemain yang kini masih berusia 21 tahun itu hanya tinggal menyelesaikan tes medis bersama The Bees sebelum menuntaskan kepindahannya. Here we go, Manchester United resmi lepas Aaron Wan-Bissaka. Klub Liga Inggris West Ham nampaknya masih akan aktif belanja pemain. Terbaru The Hammers sepakat mengamankan jasa Aaron Wan-Bissaka di musim panas ini. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, bek sayap asal Inggris tersebut akan mengungsi ke London Stadium dengan biaya transfer yang cukup murah. Dalam laporan yang ada, West Ham hanya perlu merogoh kocek sekitar 15 juta pound sterling atau sekitar 305 miliar rupiah untuk jasa dari Aaron Wan-Bissaka. MU datangkan De Ligt dan juga Mazraoui sekaligus. MU menggait dua bek baru jelang musim yang baru. Matthijs De Ligt dan juga Noussair Mazraoui bakal dianggut dari Bayern Munchen. Melansir dari Sky Sport, MU dan juga Munchen kabarnya mencapai kesepakatan untuk dua pemainnya tersebut. De Ligt dan juga Mazraoui akan dibeli oleh Setan Merah. Menurut laporan yang sama, kedua tim menyepakati harga 45 juta euro plus tambahan 5 juta euro untuk Matthijs De Ligt. Sementara satu lagi Mazraoui, bek asal Maroko tersebut, kabarnya dilepas di angka 20 juta euro. Alexis Sanchez resmi kembali ke Udinese. Alexis Sanchez resmi bergabung kembali dengan Udinese. Penyerang 35 tahun asal Chile tersebut ibarat pulang ke rumah lamanya. Alexis Sanchez bergabung kembali ke Udinese dengan bebas transfer dan dia dikontrak selama 2 tahun ke depan. Dan nomor 7 yang dipakainya ketika di Arsenal, MU dan juga Inter Milan. Sekarang setelah kembali ke Udinese, dia akan diberi nomor punggung yang sama.